Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Kali ini kita akan bahas tentang kisah mu'alaf Jerry Degree, mantan tentara Angkatan Udara Amerika. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Sejak kecil, sampai sebelum pergi ke Arab, saya tidak pernah bertemu Muslim, mendengar suara azan, ataupun melihat masjid. Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa Yesus bukan anak Tuhan. Pada usia 12 tahun, saya sudah berpikir tentang Tuhan. Umur 14 tahun, sudah mulai malas ke gereja. Saya malas pergi ke sana, karena tempat itu tidak dapat menghilangkan dahaga saya tentang Tuhan. Saya bosan. Setiap kali datang selalu disuguhi dengan banyak ucapan haleluya. Padahal yang saya butuhkan adalah pencerahan siapa itu Tuhan dan kejelasan misi hidup saya di dunia ini untuk apa. Saya percaya adanya Tuhan dan mau masuk surganya Tuhan. Tapi dari agama ini saya mencium something's wrong karena saya harus meyakini Yesus sebagai anak Tuhan. Untung saja nenek di rumah sering banyak cerita tentang Tuhan, sehingga saya lebih suka mendengarkan nenek. Selama saya belajar agama kepadanya, ia tidak pernah bilang bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Namun sebaliknya, di gereja saya selalu disalahkan karena tidak mau mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Kalau Yesus menjadi anak Tuhan, mengapa Musa, Ibrahim, dan Adam tidak menjadi anak Tuhan? Padahal kalau mau, justru Adamlah yang paling berhak menjadi anak Tuhan, karena dia tidak punya ibu dan bapak. Keyakinan saya bertambah setelah membaca kisah Musa yang memaksa ingin melihat Tuhan. Musa akhirnya dibolehkan melihat sedikit cahaya Tuhan dari gunung granit yang sangat gelap. Baru saja merefleksikan sedikit cahaya Tuhan, langsung gunung itu goyang-goyang dan sangat menyilaukan. Musa pun pingsan. Berdasarkan kisah itu, kalau benar Yesus anak Tuhan, pasti orang yang melihat Yesus bakal mati atau pingsan. Ini kan tidak, berarti Yesus bukanlah anak Tuhan. Saya selalu berdoa agar saya diberi petunjuk yang benar tentang Tuhan. Usai mengikuti wajib militer di Angkatan Udara, saya ditawari menjadi maintenance pesawat pribadi Raja Fahd di Jeddah, Arab Saudi. Saya tolak karena saya takut dibunuh orang Islam. Lebih baik saya menganggur. Saya tinggal di dalam mobil di ujung satu dermaga di Hawaii. Setiap hari mancing. Bila dapat ikan, saya makan. Bila tidak, saya kelaparan. Paling hanya minum dari keran air putih yang ada di situ. 6 bulan begitu terus. Pernah 3 hari berturut-turut saya tidak makan sama sekali. Hanya minum saja karena tidak dapat ikan. Tapi saya tidak mau bunuh diri. Saya menangis, memohon agar Tuhan memberikan jalan keluar. Namun, tawaran tersebut datang lagi. Saya mengira Tuhan telah marah kepada saya karena saya tidak mendapatkan pekerjaan lain. Malah disuruh ke Arab. Akhirnya teman memberikan saran kepada saya untuk menerima tawaran itu. Saya pun berangkat ke sana. Di Jeddah, saya melihat kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat berbeda dengan bayangan saya sebelumnya. Ternyata orang Islam begitu taat kepada Tuhannya dan baik kepada saya. Ketika mendengarkan azan, mereka langsung meninggalkan aktivitasnya untuk segera sholat. Begitu juga ketika saya ke toko emas, saya dengar azan, pintu toko emas terbuka, padahal di toko tersebut tidak ada orang. Siapapun yang berniat mencuri emas akan sangat mudah mengambilnya. Tapi, kok ini dibiarkan? Saya berdiri saja di depan toko itu, menunggu penjual emas muncul. Setelah azan, jalanan mendadak sepi dari lalu lalang manusia. Penjaga keamanan tidak ada. Paling sekali-kali, saya melihat polisi menegur beberapa orang yang sedang lewat untuk segera sholat. Tak lama kemudian, pemilik toko itu datang dan berkata, "Mengapa tidak masuk?" Saya jawab, "Tidak mau." "Kenapa tidak mau?" tanyanya. "Saya takut disangka maling."
Nanti tangan saya dipotong. Jawab saya, karena setahu saya orang yang mencuri tangannya akan dipotong. Biasanya orang bule yang datang ke Jeddah diundang untuk menyaksikan pemotongan tangan bagi pencuri setiap Jumat siang. Masuk saja, karena semua ini adalah Allah yang punya, bukan punya saya, kata pemilik toko itu. Apapun kamu perlu ambil, mungkin kamu lebih membutuhkan itu daripada saya, lanjutnya. Ia mengatakan bahwa semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya terharu dan mau menangis mendengar ucapan yang tulus itu. Saya sangat ingin punya iman seperti itu. Dengar azan, dia sholat. Orang mau mengambil atau tidak mengambil hartanya, dia tidak ada masalah. Yang penting ketika Allah menyuruh sholat, dia berangkat sholat dan semua hartanya itu dipasrahkan kepada Allah. Masuk akal. Peristiwa itu membuat saya jadi tertarik untuk mengetahui agama Islam lebih lanjut. Saya jadi banyak diskusi tentang Islam, termasuk dengan Ahmad, salah seorang anggota Angkatan Udara Arab Saudi. Saya diberikan Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. Ia tunjukkan ayat yang menyatakan Isa anak Maryam adalah hamba dan utusan Allah, bukan anak Allah. Ahmad menyebut Isa itu adalah nama lain dari Yesus, sedangkan Maryam sebutan lain dari Bunda Maria. Kurang lebih dari 3 ayat saya baca. Saya tidak kuat lagi meneruskan membacanya karena saya mau menangis. Saya tidak mau menangis di depan orang. Saya sangat yakin inilah jawaban dari Tuhan. Rupanya saya disuruh ke Jeddah itu bukan karena Tuhan marah, tapi karena Tuhan mengabulkan doa saya. Kemudian temannya Ahmad yang bernama Rashid datang ke rumah. Dia memberitahu bahwa di salah satu masjid di Jeddah malam itu dimulai lagi sekolah Islam yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang Islam, datanglah ke masjid tersebut. Nanti saya antar, kata Rashid. Di sekolah itu terjadilah diskusi. Hati saya berdecak kagum. Luar biasa, pintar sekali guru ini. Semua yang dia katakan masuk akal. Argumennya begitu spiritually and enlightening. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu satu, bukan 3. Semua adalah ciptaan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak beranak, tidak pula punya orang tua. Tidak ada yang dapat menyerupai Tuhan, serta manusia hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Tuhan saja. Belum 1 jam pun diskusi, sebenarnya hati saya sudah menerima Islam. Hanya saja saya belum mau menyatakan pada guru. Malam itu saya tidak bisa tidur, terus merenungkan ucapan guru. Akhirnya, di hari ketiga saya putuskan masuk Islam. Saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, guru berdiri dan cium pipi kanan kiri saya. Guru mengajak semua orang yang ada di situ antri untuk cipika-cipiki saja. Saya kaget mendapatkan perlakuan itu. Kemudian saya mengerti bahwa itu adalah ungkapan senang luar biasa dari sesama muslim. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah mu'alaf Jerry Degree, mantan tentara Angkatan Udara Amerika. Tidaklah semua itu memang sudah menjadikan kehendaknya. Hidayah itu memang tidak datang dengan sendirinya tanpa adanya usaha. Kau sekarang adalah saudaraku, Abdurrahman. Ahlan wa sahlan, subhanallah. Hanya orang-orang yang mau berfikir yang akan mendapatkan hidayah. Maha besar Allah, Allahu Akbar. Akhiru kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.